Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan terkait dengan manajemen bencana yang di mana pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada situasi bencana. Nah, sebelum saya mulai, saya izin share screen. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Ya, udah ya. Oke, saya akan mulai langsung saja terkait dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada saat bencana. Nah, adapun pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tujuan dari perkuliahan pada siang hari ini. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami ruang lingkup dan tujuan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit pada saat bencana. Yang kedua itu adalah mahasiswa memahami faktor risiko penyakit berbasis vektor pada saat bencana. Yang ketiga, mahasiswa memahami jenis dan karakteristik vektor dan binatang penular penyakit yang muncul pada saat bencana. Kemudian memahami metode survei cepat vektor dan binatang penular penyakit pada saat bencana, dan memahami metode pengendalian vektor pada saat bencana. Nah, ini merupakan tujuan daripada proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, adapun ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas pada perkuliahan hari ini. Yang pertama terkait dengan pengertian vektor dan binatang pembawa penyakit. Kemudian tujuan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, faktor risiko penyakit berbasis vektor pada saat bencana, kemudian vektor dan binatang pembawa penyakit yang biasanya muncul pada saat bencana, survei cepat vektor dan binatang pembawa penyakit pada saat bencana, serta yang terakhir adalah pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit pada saat bencana. Oke, dan selanjutnya kita akan langsung masuk pada materi perkuliahan pada hari ini. Sebelum itu, saya ingin kalian menonton video berikut. Karena suaranya juga nggak ada, ngomongnya nggak ada, ya nggak apa-apa. Kalian coba lihat aja visualnya tanpa audio. Kalau misalnya memang nggak terdengar secara audionya, silakan dilihat tampilannya secara visual. Karena memang ini lebih ke teks sih nanti videonya. Apakah semuanya sudah bisa melihat videonya? Bisa, Pak. Oke, kalau begitu, karena memang nggak musik sih tadi, suaranya itu musik aja. Nah, dari video ini saya ingin beberapa dari kalian itu memberikan komentar terkait dengan isi video tersebut. Saya persilakan, apa komentar kalian terkait dengan isi video tersebut. Oke, silakan. Nggak perlu saya tunjukkan. Izin menjawab, Pak Irsyad. Oke, silakan. Jadi isi dari videonya itu tentang menjelaskan saat terjadinya bencana itu ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh vektor. Contohnya ada kolera, kemudian tifoid, demam berdarah, dan lain-lain. Dan kemudian itu penyebabnya itu ada bermacam-macam. Tadi contohnya dijelaskan ada
pengungsi pengungsian yang terlalu padat, kemudian ada adanya mayat yang ditemukan dan nggak terurus, kemudian ada juga yang tidur di luar, kemudian sanitasi yang buruk dan lain-lain seperti itu Pak Isyad. Oke, terima kasih. Oke, yang lain ada komentar untuk videonya atau mungkin ada komentar untuk komentarnya Aquila tadi? Silakan. Haidar, nyala. Oke, silakan yang ingin berkomentar terkait dengan video tadi. Mohon maaf, Pak. Apakah boleh izin bertanya? Oke, silakan. Kira-kira hubungannya penyakit akibat vektor dengan stres akibat kehilangan harta benda itu apa ya, Pak? Oh ya, di videonya. Iya, Ya. Pak. Oke, nanti dulu kalau gitu. Ya, silakan. Ya. Oke, silakan. Yang lain yang mau berkomentar. Bukan bertanya isi video. Oke, Rahman atau Alfisar, ya, ketua HMJ kita. Silakan, Alfisar, beri komentar atau beri wejangan ke kita ini kira-kira terkait dengan isi video tersebut. Apakah suara saya terdengar ya Pak? Jelas. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Irsyad. Kalau menurut saya terkait video tadi mungkin di saya sedikit putus-putus gitu ya Pak. Tapi penangkap saya kalau misal terkait komentar isi videonya sudah menggambarkan apa aja sih apabila terjadi bencana itu kayak faktor-faktor penyakit ataupun beberapa hal yang harus diwaspadai gitu Pak, dan apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi sebuah bencana gitu, dihubungkan dengan kondisi vektor-vektor penyakit yang kemungkinan ada, seperti itu Pak. Ya, Rohman, gimana? Setuju dengan Alfisar atau ada pendapat yang berbeda? Setuju Pak, soalnya tadi ya videonya tadi sempat terputus-putus jadi nggak full lihat videonya. Ya, kalau gitu kira-kira apakah di video tadi saya tanya Rahman ada isi terkait dengan faktor penyakit? Bagaimana Pak? Apakah ada di dalam video tersebut diceritakan atau digambarkan atau divisualisasikan terkait dengan faktor penyakit, faktor atau binatang pembawa penyakit? Ada nggak kira-kira? Tadi ada Pak, ada tadi kayaknya ada nyamuk tadi. Ada nyamuk. Oke. Sekilas Pak. Iya. Ya, sekilas. Oke, saya ingin langsung saja terkait dengan video tadi. Jadi video yang tadi kalian tonton atau mungkin agak putus-putus itu bercerita terkait dengan penyakit yang bisa saja muncul pada saat bencana. Tadi ada pertanyaan, mengapa depresi? Apakah kaitannya dengan faktor? Jadi saya belum bertanya apakah semua penyakit ini itu berkaitan dengan faktor atau tidak. Saya kira tidak semua penyakit yang muncul pada saat bencana itu berkaitan dengan faktor. Akan tetapi sebagian besar tadi disebutkan seperti DBD, malaria, diare misalnya, itu terkait dengan faktor penyakit itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya kenapa bisa ada depresi dan sebagainya, ya, saya kira itu tidak ada kaitannya dengan faktor, akan tetapi yang ingin ditonjolkan di video ini atau yang ingin saya sampaikan melalui video ini bahwa dari berbagai macam penyakit yang muncul pada saat bencana itu banyak yang terkait dengan masalah faktor dan masalah lingkungan atau situasi pada saat bencana tersebut terjadi. Nah itu. Oke, sebelum saya masuk terlalu jauh, kira-kira faktor itu apa sih sebenarnya? Biar kita nggak salah ini faktor tuh yang mana sih sebenarnya? Saya Bapak Nadia silakan. Ainaya izin menjawab. Oke, silakan Nadia. Jadi pengertian apakah suara saya terdengar? Ya, putus-putus ya di saya. Oh iya. Oke, silakan. Apakah sudah jelas, Bapak? Ayo, silakan aja.
pengertian vektor menurut WHO, vektor adalah organisme hidup yang dapat menularkan penyakit menular antara manusia atau dari hewan ke manusia. Jadi vektor ini merupakan suatu organisme yang hidup yang dapat menularkan penyakit menular dari hewan ke manusia atau manusia ke kemudian vektor ini biasanya berupa serangga, terus kemudian mikroorganisme yang terinfeksi. Ya sudah itu saja Bapak. Contohnya dua itu antara serangga dan mikroorganisme yang terinfeksi penyakit, yang terinfeksi suatu penyakit sehingga si hewan tersebut dapat menularkan penyakit ke manusia. Seperti itu Bapak. Ya, kalau organisme, contoh organisme yang dapat menularkan penyakit. Seperti tikus mungkin ya, tikus kan biasanya berada di tempat yang kotor. Nah, mungkin di dalam tubuh tikus tersebut terdapat suatu organisme yang menyebabkan suatu penyakit seperti itu, Bapak. Oke, ya terima kasih Nadia. Silakan yang lain. Mungkin berbeda dengan Nadia. Ya, silakan Roman. Kalau pengertian vektor dari undang-undang yang telah Bapak bagikan, vektor itu arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan atau menjadi sumber penular penyakit. Jadi vektor itu khusus untuk arthropoda. Sedangkan untuk binatang selain vektor itu merupakan definisi dari binatang pembawa penyakit. Jadi vektor di sini yang ditekankan adalah si arthropoda. Seperti itu, Pak. Oke. Ada yang lain lagi, ada dua artinya. Ada yang melihat bahwa semua binatang atau organisme yang bisa membawa penyakit di dalam dirinya maupun menularkan ke manusia itu disebut sebagai vektor. Kalau menurut Rahman itu hanya arthropoda saja, sedangkan yang lainnya itu bukan vektor. Yang lain kira-kira. Oke. Kalau begitu saya ingin bertanya, misalnya nyamuk, apa ya? Aedes lah. Nyamuk itu vektor atau bukan? Kalau misalnya kita gunakan definisinya Rahman. Bukan. Ya, silakan. Nyamuk itu vektor atau bukan? Vektor, Pak. Vektor. Kalau menurut definisi Rahman sepertinya bukan. Arthropoda ya? Nyamuk itu arthropoda atau bukan? Bukan insekta, Pak. Insek ya. Arthropoda itu apa sih? Hewan berbuku-buku Ya. atau berluas-luas, Pak. Nyamuk itu masuk kategori hewan berbuku-buku atau bukan? Iya. Ya. Oke. Artinya nyamuk ini vektor ya, menurut Rahman. Insekta kalau itu menurut termasuk arthropoda. Kalau ya, insekta itu pasti arthropoda. Kalau misalnya menurut Nadia sudah pasti semuanya adalah vektor. Nah, Aedes itu menyebabkan penyakit apa sih? Aedes aegypti. DBD, Pak. Oke, DBD misalnya. Nah, pertanyaannya yang dibawa Aedes itu kan yang menyebabkan DBD itu kan ada virus ya, misalnya dengue misalnya. Yang menjadi penular penyakit, yang menyebabkan penyakit itu apakah nyamuknya atau virusnya? Virusnya, Pak. Virusnya, Bapak. Ya, virusnya. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mau lihat vektor itu yang mana sih sebenarnya? Apakah keseluruhannya dengan penyakit bawaannya atau virus bawaannya atau virusnya saja atau inseknya saja atau nyamuknya saja? Ayo, silakan, Pak. Izin masuk, Pak. Ya. Kalau menurut saya, kalau virusnya itu agen penyakit, kalau nyamuknya itu vektor pembawa penyakitnya, Pak. Agen penyakit, anunya adalah pembawa penyakit. Oke, vektor itu, jadi kalau di Permenkes nomor 50 tahun 2017 itu yang terkait dengan baku mutu kesehatan lingkungan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit, itu vektor itu arthropoda yang menularkan atau memindahkan dan atau menjadi sumber bagi penular penyakit. Tadi ada yang mengatakan bahwa vektor itu adalah keseluruhan, baik itu tikus, kemudian nyamuk, itu adalah vektor ya. Tapi ada juga kalau sekarang di Permenkes ini itu dia melihat membedakan antara vektor dengan binatang pembawa penyakit. Bahkan ada yang membedakan lagi lebih detail lagi, ada vektor, ada kelas vektor seperti nyamuk dan sebagainya, kemudian ada kelas roden, jadi dari kelas rodensia seperti tikus itu masuk di kelas roden, dan kemudian ada binatang pembawa penyakit, itu jenis yang berbeda lagi.
seperti anjing misalnya, atau kucing misalnya yang bisa membawa penyakit itu, atau kelelawar itu masuknya di binatang pembawa penyakit. Nah, sedangkan roden itu seperti jenis tikus, rodensia. Vektor seperti nyamuk, kecoa, lalat dan sebagainya yang kelas antropoda. Ada yang seperti itu. Nah, sedangkan itu binatang pembawa penyakit ini binatang yang selain antropoda dalam definisi Permenkes yang dapat memindahkan dan atau menjadi sumber bagi penularan penyakit. Nah, seringkali vektor ini apabila kita lihat dalam segitiga epidemiologi ada agen, kemudian lingkungan dan kemudian host. Kalau nyamuk ini, nyamuk Aedes itu apakah nyamuk ini adalah media atau faktor lingkungannya atau dia adalah agen penyebab. Nah, biasanya itu kalau vektor nyamuk itu biasanya dengue itu sebagai agennya dan vektor itu bahkan untuk segitiga epidemiologi ada kelasnya tersendiri lagi di tengah, malah bukan masuk pada faktor lingkungan. Ada juga yang menempatkan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pengkajian lebih lanjut terkait vektor, vektor itu bukan hanya sebagai penyebab, justru bahwa sebagai medium bagi penularan penyakit apabila dilihat lebih jauh. Selanjutnya pertanyaannya adalah kalau misalnya di lokasi bencana, proses pengendalian vektor itu pentingnya apa sih? Apa tujuan atau tujuan dari pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit ini? Saya minta suaranya, kira-kira apa tujuannya proses pengendalian vektor ini? Mohon maaf Pak, ini dalam konteks kebencanaan atau secara umum ya Pak? Oke, secara umum dulu. Kira-kira apa tujuannya? Kalau secara umum pengendalian vektor itu untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat. Nah, ketika kualitas lingkungannya sudah sehat, ini juga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi. Terus kemudian yaitu untuk mencegah penularan penyakit yang berbasis vektor maupun zoonotik. Terus ketika sudah penularannya itu sudah dipangkas atau dihentikan, maka penyakit-penyakit tersebut bisa ditekan seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya dalam konteks kebencanaan, kira-kira tujuannya apa? Kalau dalam konteks kebencanaan, kalau dari materi kemarin yaitu untuk mengurangi penderitaan dari pengungsi, Pak. Jadi ketika pengungsinya sudah tertimpa bencana, maka ketika pengendalian vektornya ini sudah baik, maka diharapkan tidak terjadi penyakit-penyakit yang berbasis vektor. Seperti itu, Pak. Oke, secara garis besar itu tujuannya secara umum ini tujuan dari pengendalian vektor apapun adalah baik di lokasi bencana maupun yang bukan di lokasi bencana itu adalah menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin. Pengendalian ini adalah upaya untuk menekan populasi dari vektor ataupun binatang pembawa penyakit tersebut. Kemudian dengan menekan populasinya tentu akan menyebabkan terhindarnya kontak vektor dengan manusia. Sehingga penyakit-penyakit yang berbasis vektor atau yang zoonosis itu dapat dicegah. Kemudian yang ketiga itu meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh binatang atau serangga. Jadi kadang kan vektor ini bukan hanya sebagai binatang pembawa penyakit. Jadi bisa juga dia memiliki gangguan. Tikus itu misalnya, tikus itu bukan hanya sekedar sebagai roden atau membawa penyakit, tapi kan kadang dia menggerogoti baju lah, itu kan hal-hal yang mengganggu dari binatang ini. Nah, dengan menurunkan populasinya maka salah satunya adalah upaya untuk mencegah hal-hal tersebut itu terjadi. Dan terakhir tentu adalah untuk mewujudkan kualitas lingkungan. Akan tapi pertanyaannya sekarang begini, apa lokasi bencana itu lebih memungkinkan terjadinya penularan penyakit berbasis vektor atau zoonosis? Kalau tadi Rahman menjawab mencegah agar tidak terjadi penyakit berbasis vektor atau zoonosis, agar mengurangi penderitaan para penyintas bencana yang ada di pengungsian. Nah, sekarang mengapa lokasi bencana itu lebih memungkinkan terjadinya penularan penyakit berbasis vektor ataupun zoonosis dibandingkan pada situasi yang bukan bencana? Ayo, silakan. Izin mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Dwi. Menurut saya di lokasi bencana itu lebih memungkinkan terjadinya penularan
penyakit berbasis vektor dan zoonosis itu karena di lingkungan bencana itu biasanya tuh sanitasinya tuh buruk, Pak. Jadi vektor-vektor penyakit itu mudah berkembang di sana, dan juga kepadatan pengungsi. Jadi banyak pengungsi jadinya mudah tertular oleh vektor penyakit begitu, Pak. Oke. Yang lain? Saya izin menambahkan, Pak. Ya, menambahkan silakan. Mungkin keadaan setelah bencana itu lingkungan sekitar itu menjadi lebih kotor, mungkin banyak genangan air, terus banyak mayat-mayat atau sampah dari pengungsi yang menumpuk seperti itu, Pak. Ya, jadi yang pertama tadi Dwi bilang karena mungkin ada penduduknya, pengungsinya banyak, sehingga vektornya juga banyak, kemudian ada lingkungan yang kotor hampir sama dengan Petra. Nah, yang lain kira-kira apa lagi? Atau mungkin yang tidak sepakat dengan dua jawaban ini? Silakan. Alfisar bilang sepakat dengan Dwi karena sanitasi lingkungannya yang buruk pada situasi bencana. Kalau yang lain, atau ada jawaban yang lain maksudnya? Selain jawaban sanitasi lingkungan, selain jawaban terkait dengan banyaknya pengungsi gitu. Masa sih cuma dua itu alasan mengapa perlu pengendalian vektor? Oke, silakan. Menambahkan, Pak, Ya. mungkin ini juga, Pak, sama kan kalau bencana itu kan pasti dari mulai fasilitas, infrastruktur semuanya itu kan terbatas ya, Pak. Apalagi Ya. sebelumnya kan juga sudah, misal kalau bencana itu misalkan banjir, nanti sudah nggak bisa berjalan maksimal, bahkan udah nggak beroperasional gitu ya, Pak, waktu bencana. Jadi mungkin karena juga keterbatasan dari fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, jadi ada 3 nih. Oke, yang lain selain dari jawaban yang tadi atau ingin mengomentari jawaban yang tadi, mungkin ada yang sepakatkah atau yang tidak sepakatkah? Ayo, silakan. Ya, Saya izin menambahkan, Bapak. Ya. Saya setuju dari jawaban teman-teman sebelumnya, tetapi saya ingin menambahkan mungkin ya karena adanya kerentanan pada seseorang. Seperti kan orang kalau misalnya kena bencana kan pasti psikisnya juga terganggu, imunnya juga terganggu, juga menurun, kekebalan tubuhnya juga menurun juga. Nah, itu yang membuat mengapa penyakit berbasis vektor lebih banyak di lingkungan bencana dibandingkan bukan di lingkungan bencana seperti itu. Oke, saya kira kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan mengapa lokasi bencana lebih memungkinkan terjadinya penularan penyakit berbasis zoonosis ataupun penyakit berbasis vektor. Nah, memang ada beberapa tadi sudah dijawab. Yang pertama, jadi ada kondisi fisik atau kekebalan pengungsi yang berbeda dari kondisi normal. Jadi ini masalah yang ada di bencana, mengapa penyakit berbasis vektor ini akan mudah, karena di bencana itu pasti orang bukan cuma menderita secara fisik, tapi juga secara psikis, ada stres lah, kemudian itu akan menurunkan faktor kekebalan dan sebagainya. Dan juga karena ada perubahan lingkungan yang biasa, ada juga ini faktor imun. Jadi misalnya saya itu tinggal di daerah pegunungan yang sebenarnya saya sudah kebal terhadap misalnya virus malaria yang ada di daerah pegunungan. Akan tetapi karena bencana di daerah pegunungan, akhirnya saya harus turun nih. Saya harus turun mengungsi di daerah misal pesisir, ternyata di sana nyamuk malarianya itu membawa virus yang berbeda. Nah, itu kekebalan yang sebenarnya saya sudah pernah dapatkan di lokasi tempat tinggal saya itu tidak berlaku di lokasi yang baru karena ternyata vektornya berbeda dengan virus yang berbeda. Itu juga faktor dapat mempengaruhi kondisi fisik dan kekebalan pengungsi, sehingga itu sangat mungkin terjadi. Kemudian yang kedua adalah tingkat pemajaran vektor. Tadi ada vektornya akan semakin banyak. Semakin banyak orang akan semakin banyak juga vektor yang sebenarnya kita akan mengundang vektor itu. Jadi karena di lokasi pengungsian akan semakin banyak orang, maka kemungkinan kita untuk terpajan vektor lebih sering itu akan lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila kita semakin sering terpajan oleh vektor, maka kemungkinan kita sakit atau terkena oleh penyakit berbasis vektor atau zoonosis itu akan semakin meningkat juga. Nah, tadi ada yang menjawab sanitasi ya. Nomor 3 ini yang
tadi yang belum, itu sebenarnya bertambahnya tempat perindukan. Jadi karena ini adalah lokasi baru, pengungsian ini lokasi baru, itu bisa bukan cuma kita saja di situ yang senang, vektor juga senang karena ini akan menambah lokasi perindukan. Apalagi ditambah dengan hygiene dan sanitasi yang kurang optimum di lokasi pengungsian, itu akan sangat menambah tersedianya tempat perindukan bagi vektor. Karena di lokasi pengungsian kita akan punya jamban, kita punya saluran air baru, itu kan menjadi medium-medium yang dapat menjadi tempat perindukan bagi vektor. Kemudian kita akan membuang sampah, kita punya dapur umum, itu kan menjadi tempat yang menjadi kesenangan daripada vektor penyakit. Nah, yang tadi ada yang menjawab terkait dengan infrastruktur dan layanan kesehatan. Nah, itu yang 4, salah kembali ya. Oke, terputusnya upaya pengendalian vektor dan terputusnya akses perawatan. Ini sebenarnya terkait dengan kerusakan yang terjadi. Biasanya lokasi bencana kadang adalah tenaga kesehatan itu juga menjadi korban dalam situasi bencana. Akibatnya apa? Upaya pengendalian misalnya di puskesmas itu sudah rutin melakukan pengendalian vektor. Akan tetapi ternyata pegawai puskesmas tersebut adalah masyarakat yang terdampak akibat suatu bencana. Otomatis proses pengendalian yang sudah selama ini dia lakukan akhirnya harus terputus karena dia adalah sekaligus korban juga. Di sisi yang lain, bencana dapat menyebabkan kerusakan atau kerusakan infrastruktur dan mungkin juga akan menghilangkan sumber daya yang ada. Nah, ketika kerusakan infrastruktur itu menimpa itu layanan kesehatan, maka akses untuk perawatan vector-borne disease ini atau yang berbasis vektor dan hewan ini itu akan terputus juga nantinya. Jadi aksesnya tadi seperti yang tadi dibahasakan. Jadi orang yang sebenarnya malaria, orang yang malaria akhirnya karena tidak adanya atau kerusakan infrastruktur yang terjadi di layanan kesehatan otomatis tidak bisa mengakses hal tersebut, itu akan tambah menjadi beban penyakit pada situasi bencana. Kalau misalnya ini faktor risikonya sudah jelas. Nah, sekarang kira-kira vektornya apa saja sih yang biasa muncul di lokasi bencana? Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin seperti nyamuk, lalat, kecoa, Ya. dan hewan pengerat seperti tikus. Tikus. Sekarang saya bertanya, kira-kira apakah setiap bencana, jadi sekarang ini, kita nih baru mengalami gempa Malang. Kemudian kemarin NTT, Bima, itu mengalami banjir bandang. Kemudian yang di Jogja, erupsi Merapi yang rutin dilaksanakan. Nah, pertanyaannya, apakah vektornya itu akan sama? Atau itu setiap jenis bencana, atau setiap karakteristik bencana, itu akan berbeda juga jenis dan karakteristik vektor ataupun hewannya. Ya, gimana? Berbeda, Pak. Oke, kira-kira yang berbeda tuh, misalnya kalau banjir apa sih vektor yang akan muncul kira-kira? Mungkin kalau misal banjir itu kan kondisinya jadi lembab nih Pak, jadi kayak hewan-hewan atau mungkin nyamuk jelasnya, terus kecoa dan sebagainya seperti itu Pak, tikus. Ya, terus kalau lalat, oke, yang berbeda aja kalau gini. Sekarang banjir, nah kalau gempa, vektor apa yang kira-kira yang nggak ada? Ya, silakan. Apakah sama atau berbeda vektor yang muncul pada saat banjir dan pada saat gempa? Oke, kita bicara vektor apa saja sih yang muncul, jenis vektor dan binatang pembawa penyakit. Tadi disebutkan yang paling umum adalah yang 4 ini. Gitu. Ada nyamuk, ada lalat, ada kecoa, ada tikus. Meskipun ada banyak jenis vektor yang mungkin saja muncul di situasi bencana. Kalau bencana di Indonesia, 4 ini kemungkinan akan muncul semua, iya. Akan tetapi, mana yang akan lebih, mungkin vektor yang akan paling banyak muncul, itu tergantung pada situasi bencana. Misalnya pada kondisi banjir, tumbuh atau berkembang biak sehingga populasinya akan semakin meningkat. Nah, akan tetapi, vektor-vektor ini itu memiliki karakteristik. Makanya kita harus tahu karakteristiknya. Sehingga kita bisa bedakan, oh dia adanya di sini. Kalau ada tempat-tempat ini, maka vektor tersebut itu akan muncul. Seperti misalnya Anopheles itu lebih banyak di sungai atau rawa. Dia lebih suka tempat yang
tempat yang basah lah. Nyamuk ini lebih banyak di tempat yang basah. Kemudian penyakit-penyakit yang mungkin muncul, misalnya kalau Anopheles ini atau tempat perindukannya ini banyak, penyakit yang mungkin muncul itu misalnya adalah malaria. Kalau misalnya lokasi perindukan yang memungkinkan itu adalah Aedes, maka nanti penyakit yang muncul pada saat bencana itu yang akan meningkat itu adalah penyakit yang terkait dengan vektor tersebut, seperti DBD, yang demam kuning atau chikungunya. Begitupun yang lainnya. Kalau lalatnya banyak, maka jangan heran nanti akan meningkat kasus diare. Kalau misalnya tikusnya banyak, jangan heran nanti tiba-tiba ada kasus leptospirosis misalnya di lokasi bencana. Jadi setiap vektor akan memiliki karakteristik khususnya terkait dengan tempat perindukannya. Dengan mengetahui karakteristik, kita bisa tahu bahwa vektor apa nanti yang akan tinggi populasinya dan kemungkinan penyakit apa yang akan muncul ketika tempat perindukannya ini memungkinkan untuk vektor tersebut atau binatang tersebut. Nah, dengan mengetahui karakteristik juga kita bisa mengetahui kira-kira pengendalian apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi keberadaan vektor tersebut. Pengendaliannya itu seperti apa sih? Bagaimana sih cara untuk mengendalikan vektor dan binatang pembawa penyakit ini pada situasi bencana ya? Saya ingin tanya. Menjawab Bapak. Ya, Kedwi. Menurut saya upaya pengendalian vektor pada bencana itu bisa dilakukan penyemprotan, terus pemusnahan sarang nyamuk, dan juga memperbaiki lingkungan. Begitu, Pak. Oke, yang lain silakan. Masa cuma 3 itu caranya. Izin menambahkan, Pak. Ya. Iya, jadi kalau menurut saya pengendalian vektor pada saat bencana ya khususnya mungkin bisa dilakukan dengan ini menghilangkan tempat perindukan vektor, karena kan kita tahu bahwa untuk menghilangkan tempat perindukan vektor, karena seperti yang sudah dijelaskan Bapak Ica tadi bahwa kenaikan penyakit akibat vektor itu bisa disebabkan karena adanya peningkatan tempat perindukan seperti itu. Contohnya mungkin bisa memberikan tutup pada tempat sampah, atau mungkin menimbun sampah yang dapat menjadi sarang nyamuk, kemudian membuat saluran air limbah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan jamban juga seperti itu. Nah, untuk yang cara kedua mungkin sama seperti yang sudah Antik sebutkan tadi, pengendalian dengan bahan kimia. Bisa dengan penyemprotan, pengasapan, seperti itu. Pak, terima kasih. Oke, ada 2, artinya ada yang pengendalian dengan melalui pengelolaan lingkungan, yang kedua ada pengendalian dengan bahan kimia. Apakah cuma 2 itu saja pengendalian vektor? Izin menambahkan, Pak. Ya, Rahman. Sebenarnya kalau pengendalian vektor itu ini secara umum ya, Pak. Kalau dikaitkan dengan kebencanaan, ini pengendalian vektor dapat dilakukan dengan pengendalian metode fisik, kemudian pengendalian metode kimia, dan pengendalian metode biologis. Untuk pengendalian metode fisik mungkin memperbaiki sanitasi air, terus pemasangan perangkap vektor dan lain-lain. Terus untuk pengendalian metode biologi ini memperhatikan tipe habitat perkembangbiakan vektor, terus memperhatikan rasio perbandingan vektor dengan area lingkungan. Terus untuk pengendalian metode kimia bisa dilakukan dengan cara penggunaan pestisida dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, artinya ada 3 tadi dicoba dijelaskan terkait dengan pengendalian. Yang pertama itu secara fisik, kimia, biologi. Nanti kita coba lihat. Nah, sebelumnya yang pertama itu pengendalian. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian? Jadi ini kegiatan atau tindakan, karena tadi tujuan kita pengendalian vektor ini adalah menurunkan populasi vektor itu serendah mungkin, maka kegiatan atau tindakan yang ditunjukkan itu adalah untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit itu serendah mungkin. Agar apa? Agar tidak lagi beresiko untuk menularkan penyakit tular vektor ataupun zoonosis di suatu wilayah, dan juga untuk menghindari kontaknya dengan masyarakat, sehingga penyakit-penyakit yang berbasis vektor maupun zoonosis ini bisa atau tidak ada di suatu masyarakat. Terkait dengan pengendalian ini ada 2 jenis kalau kita mau lihat. Metodenya adalah yang pertama itu adalah survei cepat, dan yang kedua adalah pengendalian itu sendiri. Nah, pertanyaannya,
mengapa harus ada lagi survei cepat ini? Kok pengendalian ada survei cepat dan ada pengendaliannya juga? Kenapa survei cepat ini perlu dilakukan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin untuk mengetahui kondisi saat itu, Pak. Oke, apa kaitannya dengan pengendalian? Untuk menentukan apa yang perlu ditangani secepatnya gitu, Pak, untuk mengendalikan gitu. Oke, yang lain. Mengapa perlu survei ini? Kenapa nggak langsung pengendalian aja? Mungkin saya bisa menambahkan dari Guru ini tadi bahwa survei cepat ini mungkin bisa dilakukan untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan itu seperti apa, Pak. Jadi misalkan ini yang banyak ini misalkan nyamuk. Jadi untuk nyamuk ini tindak lanjutnya ini akan ditindaklanjuti di pengendalian. Jadi untuk mengefektifkan pengendalian yang akan dilakukan seperti itu, Pak. Oke, alasannya untuk melakukan pengendalian maka kita harus mengetahui apa yang mau dikendalikan. Vektor ini kan banyak. Apa yang mau kita harus kendalikan? Apakah jenis vektor yang mana yang harus kita kendalikan? Untuk mengetahui jenis vektor yang mana, maka kita harus melakukan survei. Jadi karena proses pengendalian itu adalah upaya untuk menekan yang populasinya paling banyak. Jadi vektor yang mana yang populasinya banyak, yang mau sehingga memungkinkan terjadinya penularan penyakit tersebut, sehingga perlu dilakukan survei cepat. Bukan cuma yang populasinya banyak, jenis vektornya, dan juga agar kita mengetahui cara pengendaliannya itu seperti apa sih, gitu. Apakah ini sudah sangat dengan mengetahui populasi vektor atau hasil survei tersebut, kita bisa tahu, oh ternyata ini belum populasinya belum terlalu banyak, jadi bisa dilakukan proses pengendalian yang alami atau sederhana. Atau misalnya ini populasinya ini sudah sangat tinggi nih vektornya, maka yang harus kita lakukan langsung aja untuk menekannya, kita langsung dengan cara kimia agar populasi vektor itu bisa menurun secara drastis. Nah itu mengapa proses pengendalian ini dibagi atas pertama survei cepat, yang kedua itu adalah proses pengendalian itu sendiri. Nah metode survei cepat itu survei cepat itu dapat dilakukan kalau untuk nyamuk bisa dengan melakukan survei jentik atau larva dan survei nyamuk dewasa. Sedangkan untuk lalat itu bisa menggunakan alat pengukur tingkat kepadatan yang biasa disebut sebagai flagrill. Nah, kalau misalnya survei kecoa atau tikus itu dapat dilakukan dengan menggunakan perangkap. Hingga nanti bisa diketahui tingkat kepadatan melalui kesuksesan perangkap. Berapa persen sih kesuksesan perangkap, sehingga kita bisa tahu, oh kira-kira populasi tikus atau kecoa yang ada di lokasi itu akan seperti itu. Kemudian standar baku mutunya adalah, jadi pada survei cepat ini bisa kita lihat. Jadi kalau nyamuk itu ada larvanya, kemudian ada nyamuknya sendiri. Nah kalau misalnya larva Anopheles, maka parameter yang kita gunakan itu adalah indeks habitat. Presentase habitat perkembangbiakan positif larva. Itu bisa diukur. Nah nilai baku mutunya itu dia tidak boleh kurang dari 1. Nah, nyamuk Anopheles ini MBR-nya atau parameternya MBR, man beating rate, yaitu angka gigitan nyamuk per orang per malam, itu nilai baku mutunya tidak atau kurang dari 0, tidak lebih dari 0,025. Nah, apa sih MBR itu? Ada yang bisa, apa itu MBR? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. MBR itu angka gigitan nyamuk per orang per malam yang dihitung dengan cara jumlah nyamuk atau spesies tertentu yang tertangkap dalam satu malam, yaitu 12 jam dibagi dengan jumlah penangkap atau kolektor, kemudian dikali dengan waktu atau jam penangkapan. Sehingga didapatkan hasilnya. Nah, apabila hasilnya itu misalnya kurang dari 0,25, artinya kita bisa simpulkan bahwa populasi vektor tersebut itu
artinya sesuai dengan baku mutu kesehatan lingkungan yang ada. Nah, kalau ABJ, angka bebas jentik, ini apa maksudnya? Izin menjawab, Pak. Ya, Kalau untuk angka bebas jentik itu adalah persentase rumah atau bangunan yang bebas jentik dihitung dengan cara jumlah rumah yang tidak ditemukan jentik dibagi dengan jumlah seluruh rumah yang diperiksa dikali 100%. oke. Dikali 100% caranya. Kalau misalnya resting rate, Izin menjawab, Bapak. ya, Resting rate itu angka istirahat atau angka kepadatan nyamuk yang istirahat per jam dihitung dengan cara jumlah nyamuk Aedes yang tertangkap dalam 1 hari atau 12 jam dibagi dengan jumlah penangkap atau kolektor dikali lama penangkapan dalam jam dikali dengan waktu penangkapan dalam menit tiap jamnya. Begitu, Pak. ya. Kalau MHD, ya, Kalau MHD itu manhole density atau angka nyamuk yang hinggap per orang per jam dihitung dengan cara jumlah nyamuk dalam spesies tertentu yang tertangkap dalam 6 jam dibagi dengan jumlah penangkap atau kolektor dikalikan dengan lama penangkapan dalam jam dikali dengan waktu penangkapan dalam menit. Begitu, Pak. oke. Oke, artinya kalau untuk cara perhitungannya, silakan kalian lihat di file yang ada dengan contoh soal dan contoh kasusnya yang telah saya bagikan. Cuma pertanyaannya begini, mengapa harus dibedakan? Kenapa Anopheles ini itu dia pakai MBR, kemudian mengapa Aedes itu pakai resting rate, mengapa Culex itu pakai MHD? Kok harus beda-beda? Kenapa enggak misalnya satu aja? Ya udah, kalau nyamuk mau nyamuk Culex kah, Anopheles kah, atau Aedes kah, ya satu. Misalnya angka resting rate kita pakai. Mengapa harus beda-beda? Izin Ya, menjawab. bisa. Ya, Tapi, silakan. mohon maaf ya Pak, misal salah. Ini cuma Nggak masalah. misal karena mungkin memang faktor penyakit yang dibawa itu tingkat resikonya juga berbeda-beda, Pak. Oke, karena waktunya, saya percepat aja. Jadi kenapa harus dibedakan? Itu sebenarnya terkait dengan perilaku nyamuk, bukan terkait dengan penyakit. Nah, sedangkan secara umum, upaya pengendalian itu ada, tadi kita bicara ada 3, apa tadi? Altisar bicara 3, Rahman 3 bicara biologi, fisik, dan kimia. Nah, secara umum itu proses pengendalian itu bisa dilakukan dengan pembuangan sampah, kemudian kalau memang perlu itu kita menggunakan insektisida secara kimia, akan tetapi menjaga kebersihan lingkungan, kemudian penyediaan sarana air limbah yang bagus, dan kebiasaan penanganan makanan secara higienis, itu juga diperlukan. Karena ini makanan ya, kontak beberapa faktor seperti lalat dan sebagainya itu pada makanan, sehingga proses penanganannya seperti menutup makanan atau penyimpanan makanan yang baik itu juga perlu dilakukan. Ini adalah upaya secara umum. Nah, sebenarnya pada dasarnya kalau di situasi bencana, proses pengendalian itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Pengelolaan lingkungan, perlindungan, atau mencegah lingkungan menjadi tempat perindukan bagi faktor tersebut. Kemudian perlindungan individu dan keluarga, jadi meningkatkan peran individu dan keluarga dalam proses pengendalian. Yang ketiga itu melalui pengendalian kimia. Ini 3. Nah, pertanyaannya mengapa tidak cara biologi, Rahman? Kira-kira? Mungkin karena pengendalian kimia itu langsung menyasar kepada vektornya, Pak. Jadi lebih cepat untuk mengendalikan. Ya, kalau biologi kenapa? Ya, silakan. Kalau biologi kan mungkin kecepatannya mungkin kurang dari pengendalian kimia ya, Pak. Jadi yang kimia ini lebih efektif dan efisien pada saat bencana. Oke, kalau gitu pertanyaan saya begini kalau gitu. Misalnya dari 3 ini, kalau misalnya kita lakukan upaya pengendalian, itu kira-kira yang mana harus kita dahulukan? Kimia kah? Atau pengelolaan lingkungan kah? Atau perlindungan individu atau keluarga? Mungkin sebagai tindakan preventif,
lebih ke perlindungan individu dan keluarganya dulu, Pak. Kemudian pengelolaan lingkungan, ketika pengelolaan lingkungannya ini kurang membantu atau kurang efektif dalam pengendalian, maka dilakukan pengendalian kimia. Ya, oke. Kan tadi ada saya bertanya di awal, kenapa biologi enggak, sedangkan kimia masuk? Kenapa biologi enggak? Karena kimia lebih efektif. Nah, kalau begitu, mana yang lebih efektif antara pengelolaan lingkungan kah, perlindungan individu atau keluarga, atau pengendalian secara kimia dalam upaya untuk mengurangi populasi vektor? Kalau misalnya alasan kita memilih adalah proses atau keefektifan dalam penurunan populasi vektor. Pengendalian kimia, Pak. Pengendalian kimia. Karena kita langsung melakukan pendekatan ke vektor penyakitnya. Nah, artinya yang mana kita harus dahulukan? Kimia ya? Kalau misal yang diutamakan sih kalau menurut saya pengelolaan lingkungannya terlebih dahulu, Pak, karena untuk mencegah terjadinya tempat perindukan ya. Namun apabila memang sudah dirasa memang mendesak, baru dilakukan pengendalian kimia karena langsung menuju ke faktor-faktor vektor-vektor penyakitnya gitu, Pak. Kapan situasi mendesaknya itu? Kita tahu, oh ini mendesak nih. Tiba-tiba kamu merasa digigit nyamuk, kamu merasa, oh ini mendesak, saya harus melawan balik. Nah, itu kapan kita bisa membedakan yang mana yang mendesak dan yang mana yang tidak? Mungkin kan di awal tadi dilakukan survei cepat, Pak. Jadi setelah kita tahu berdasarkan hasil survei cepatnya itu, memang kondisi di wilayah tersebut, kondisi di mana mungkin misal di tempat untuk pengungsian itu memang banyak tempat-tempat atau mungkin banyak terdapat vektor-vektor penyakit gitu, Pak. Oke. Jadi berdasarkan hasil survei. Setuju, Pak. Setuju. Oke, saya juga setuju kalau gitu. Oke, lanjut. Saya setuju, artinya tergantung, itulah pentingnya survei sehingga kita tahu pengendalian mana yang didahulukan. Bisa saja pengendalian kimia diutamakan ketika jumlahnya sangat banyak. Akan tetapi, pengelolaan lingkungan dan perlindungan individu dan keluarga itu juga penting untuk dilakukan. Nah, seperti apa sih pengelolaan perlindungan individu dan keluarga? Sebenarnya ada 3 ya. Kenapa biologi enggak? Sebenarnya tadi Rahman bilang biologi itu hampir mirip dengan pengelolaan lingkungan tadi yang saya lihat. Sebenarnya salah satu contoh misalnya pengendalian secara biologi itu misalnya kita menggunakan ikan untuk membasmi jentik, itu kan upaya pengendalian secara biologi. Hal-hal yang semacam itu gitu. Kita menggunakan pemangsanya untuk mengendalikan. Nah, pada situasi bencana hal tersebut bukan tidak berarti salah, tapi tidak tepat karena dia itu membutuhkan waktu. Misalnya kita mau membasmi jentik, tapi kita bikin kolam di lokasi pengungsian, itu kan tidak tepat ya, tidak tepat. Kalau misalnya di rumah penduduk yang misalnya untuk jangka panjang itu boleh kita menggunakan ikan nila untuk membasmi jentik dan sebagainya. Kadang pembasmian biologi itu pada situasi-situasi darurat itu karena kondisinya maka itu tidak dianggap tidak tepat, tapi bukan berarti dia salah. Nah, perlindungan keluarga ini adalah bagaimana kita melibatkan individu atau para penyintas ini yang di lokasi pengungsian itu untuk terlibat dalam upaya pengendalian. Karena peran mereka itu juga sangat penting. Jadi pengelolaan lingkungan misalnya kalau didukung dengan perlindungan individu dan keluarga ini itu sangat penting. Seperti apa sih contohnya? Misalnya penggunaan lotion anti nyamuk atau penggunaan kelambu. Itu kan salah satu upaya-upaya perlindungan yang dilakukan oleh individu maupun keluarga. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan perilaku individu. Atau misalnya keluarga menyiapkan tempat sampah dan sebagainya di lokasi pengungsian. Nah, sehingga kalau dalam situasi bencana, 3 hal ini itu yang menjadi upaya pengendalian. Itu sangat ditekankan untuk 3 hal ini. Nah, kalau misalnya upaya pengelolaan lingkungan seperti menghilangkan tempat perindukan vektor atau genangan air, memberi tutup pada tempat sampah, menimbun sampah, membuat saluran air limbah, menjaga kebersihan lingkungan, dan semua hal yang terkait dengan lingkungan itu kita sudah jaga, maka yang kemudian yang ditekankan lagi adalah perlindungan individu maupun keluarga.
Nah, apabila dua hal ini tidak terwujud, itu bisa menggunakan pengendalian kimia. Pengendalian kimia itu adalah terakhir, jadi bisa dengan penyemprotan atau pengasapan, tapi lokasinya itu di luar tenda pengungsian. Dia tidak boleh di dalam tenda pengungsian. Sedapat mungkin dihindari. Jadi pengendalian kimia ini, kalau misalnya kedua cara ini sudah tidak ampuh, pengelolaan lingkungan maupun perlindungan keluarga, itu sudah tidak ampuh. Jadi ini pilihan terakhir. Nah, kalaupun harus dilakukan, maka itu harus ada pengetahuan dinas kesehatan setempat. Karena kita tidak tahu, misalnya tiba-tiba kita adakan fogging, ternyata daerah tersebut ternyata nyamuknya sudah resisten dengan fogging gitu. Jadi ternyata percuma saja kita justru menambah resistensi nyamuk lagi yang ada di situ, tambah kebal nyamuknya. Nah, makanya harus ada tahu, karena orang di dinas kesehatan tersebutlah yang tahu situasi atau kondisi lingkungannya. Nah, saya kira itu. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih semua untuk kehadirannya. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Richard. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.